Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi di sini berkata bahwasanya kalau hubungan seorang hamba dengan Tuhannya dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW kuat, maka hamba tersebut akan meraih keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dia akan meraih segala cita-cita dan harapannya. Tetapi kalau hubungannya putus dari Allah Ta'ala, dari Rasulullah, maka dia akan celaka. Dan dia nggak bakal menempuh jalan untuk menggapai ridha Allah. Karena itu, berusahalah untuk mengokohkan hubungan kalian dengan Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak mengingat Rasulullah SAW, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan beramal salihah, yang ikhlas di dalam beramal salihah. Dan di antara amal ibadah yang sangat penting adalah berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Sebab doanya kedua orang tua itu menembus 7 lapis langit. Doanya kedua orang tua itu menembus 7 lapis langit. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, hendaknya dia memanfaatkan kesempatan emas itu untuk berbakti kepada keduanya. Nggak ada yang lebih bermanfaat daripada baktinya seseorang kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahminya. Seorang manusia itu dengan baktinya kepada kedua orang tuanya, dia bisa menggapai kedekatan kepada Allah dan Rasulnya, apa yang tidak bisa digapai dengan amal saleh, dengan amal ibadahnya. Sebab bakti kepada kedua orang tua itu dapat membuahkan husnul khatimah, menyelamatkan seseorang dari kematian yang buruk. Seorang pemuda dahulu di zaman Rasulullah SAW namanya Alqamah. Alqamah ini dia hidupnya sangat sungguh-sungguh di dalam ibadah dan ketaatan. Nah, dia kalau udah sedekah nggak tanggung-tanggung, kalau udah ibadah luar biasa. Satu kali dia sakit yang membuatnya dia wafat dan meninggal dunia. Saat dia lagi sakit dan sekarat, istrinya itu mengutus seseorang kepada Rasulullah SAW dan memberikan kabar, suamiku dalam keadaan sekarat. Saya ingin memberitakan kepadamu tentang keadaannya. Maka Nabi dengar begitu, Nabi bilang kepada Bilal, Ali dan Salman serta Ammar bin Yasir, "Ayo Bilal, wahai Ali bin Abi Thalib, Salman Farisi, Ammar, berangkat. Lihat ke Alqamah bagaimana keadaannya." Maka mereka berangkat. Tatkala mereka masuk ke kamarnya melihat Alqamah dalam keadaan sekarat, mereka bilang, "Ayo Alqamah, ucapkan la ilaha illallah agar engkau wafat dengan mengucap kalimat la ilaha illallah." Maka lidahnya nggak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Semua gegar ketakutan. Wah, ini bahaya kalau dia wafat tanpa mengucap la ilaha illallah. Enggan mengucap la ilaha illallah. Mereka semua yakin ini bakal binasa. Maka mereka utus Bilal untuk menghadap Rasul SAW untuk memberikan berita. Maka diberitakan oleh Bilal. Rasul SAW bilang kepada Bilal, "Apakah masih ada kedua orang tuanya?" Maka dijawab, kalau abahnya udah meninggal dunia tapi dia masih punya ibu yang udah tua umurnya. Nabi bilang kepada Bilal, datang kepada ibunya, bilang bahwasanya Nabi Muhammad SAW kirim salam dan bilang kepadanya, kalau kamu mampu untuk datang kepadaku, menghadaplah. Tapi kalau nggak bisa, tunggu di tempatmu, aku Rasulullah yang akan datang kepadamu. Maka diberitakan kepada ibunya, ibunya dengar begitu bilang, jangan Nabi yang datang, aku yang patut datang kepada Rasul SAW. Maka dia ambil tongkatnya, dia berangkat sehingga menghadap kepada Rasulullah SAW, duduk di depan Nabi. Maka Nabi bilang, wahai ibu Alqamah, jujurlah kepadaku. Kalau engkau dusta kepadaku, Allah akan memberikan wahyu kepadaku, memberitahukan kepadaku tentang dustamu. Karena itu berkata, jujurlah kepadaku. Maka pertama yang ditanya oleh Rasulullah, bagaimana keadaan Alqamah? Maka sang ibu bilang, ya Rasulullah, Alqamah ini sholatnya banyak, luar biasa, puasanya juga hebat, sedekahnya juga nggak tanggung-tanggung. Dia kalau udah sedekah nggak pakai ngitung, semuanya diberikan. Nabi dengar gitu bilang, yang aku tanya bukan keadaan Alqamah bagaimana, tapi yang aku tanya bagaimana keadaan engkau, hubungan engkau dengan Alqamah. Maka si ibu dengar begitu bilang, ya Rasulullah, jujur, aku marah, aku murka kepadanya. Aku murka sekali. Tanya kenapa? Dia, Alqamah ini, lebih mendahului istrinya dibanding diriku. Lebih memprioritaskan istrinya dibanding diriku, ibunya sendiri.
kadang dia patuh kepada perintah istrinya dan melanggar apa yang aku perintahkan. Itu yang membuat aku murka. Maka Nabi dengar gitu bilang bahwasanya murka ibunya yang menjadi penyebab lisannya terkunci untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Terus Nabi bilang kepada Bilal, Bilal, ayo berangkat. Siap, depan ibunya ngomong gitu Nabi. Wahai Bilal, berangkat. Siapkan kayu bakar yang banyak sehingga aku bisa membakar Alqamah dengan api. Ibunya dengar gitu terperanjat, bilang, ya Rasulullah, anakku, buah hatiku, yang selama ini aku cintai dan aku kasihi, engkau ingin membakarnya dengan kayu bakar. Nabi Muhammad SAW bilang, iya, saya mau membakarnya, kata Nabi. Aku nggak bisa melihat keadaan itu, anakku dibakar di depan mataku, bagaimana? Nabi SAW bilang, iya, aku ingin membakarnya. Wahai ibu Alqamah, lebih baik aku bakar di dunia daripada dia harus dibakar di negeri akhirat di dalam api neraka yang lebih pedih, yang lebih abadi. Ibunya dengar gitu tersentuh hatinya. Wahai ibu, kalau engkau ingin Alqamah dapat pengampunan Allah, hanya satu. Apa itu? Kamu ridha atasnya. Demi Allah, katanya Nabi, salatnya nggak manfaat, sedekahnya nggak bawa manfaat selama engkau ini murka kepadanya. Maka saat itu dengar begitu ibunya Alqamah mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, ya Rasulullah, bersaksilah. Aku bersaksi di hadapan Allah dan di hadapan engkau ya Rasulullah dan semua yang hadir di sini. Aku bersaksi bahwasanya aku telah ridha atas Alqamah. Maka Nabi SAW bilang kepada Bilal, Bilal, berangkat. Lihat apakah Alqamah sudah bisa mengucap la ilaha illallah. Siapa tahu barangkali Ummu Alqamah, ibunya Alqamah nih, ngomong begini karena malu sama Rasulullah, bukan dari dalam hatinya. Maka berangkat Bilal. Begitu sampai depan pintu, dia mendengar Alqamah dengan suara lantangnya mengucap la ilaha illallah. Udah. Akhirnya Bilal ketika masuk bilang, teman-teman, tahu gak murkanya ibunya Alqamah yang mengunci lisannya Alqamah dari ucapan syahadat. Tatkala dia ridha, Allah Ta'ala lepaskan lisannya sehingga gak lama dari situ ya Alqamah meninggal dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu kisahnya Alqamah. Habib Ali bilang, syul amal suri hadi ma tablugh sahibaha. Maka al-amal allati tuballigh sahibaha wa tunjihi min al-waratat al-kabira illa hadhihi al-amal al-ma'nawiyyah. Ya, Habib Ali Habsyi bilang, amal ibadah fisik nggak ada pengaruh besar. Pengaruh besar itu ketika amal fisik kita ini ya ada ruhnya. Ada ruhnya. Ketika kita sungguh-sungguh sama Allah, Allah nggak lihat bentuk fisik kita, yang Allah lihat tahu apa? Hati kita bagaimana. Itu yang Allah Ta'ala lihat. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa niyatikum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali bilang, ya laitana adna ba'udrik wahid min abawai ba'umannihi fi mali wa fi nafsi. Kata Habib Ali, ana berharap ana masih bisa dapetin kedua orang tua ana, ayahku, ibuku. Kalau mereka masih hidup saat ini, semua hartaku miliknya, diriku miliknya. Dan aku nih, kata Habib Ali Habsyi, selama ibuku masih hidup, Allah tahu betul, aku nggak pernah merasa punya harta. Sebab kenapa? Karena semua hartaku, 1 dirham pun, semuanya aku yakin itu bukan milikku. Adalah milik ibuku, semua itu. Nah, apapun yang aku miliki, harta, benda, pakaian, dan semuanya, itu adalah semuanya milik ibuku, kata Habib Ali Habsyi. Bahkan demi Allah, kalau ibuku ingin menjualku di pasar sebagai budak, aku nggak bakal menentang. Aku akan mengatakan kepada halayak ramai, betul, aku adalah budak ibuku, dia ingin menjualku, silahkan, siapapun berhak untuk membelinya. Habib Ali Habsyi bilang begitu. Aku akan patuh kepada perintahnya. Habib Ali juga pernah bilang, kana indi dhati yawm Habib Idrus bin Umar wa jumlah min akabir awliyaillah fajama'ana majlis inda walidati fatakallamat hiya min qibal nafsiha wa qalat ya ma'syar al-hadirin ashidukum anni raditu an waladi Ali ishhadu alayya anni raditu an waladi Ali wa annahu ma khalafani min amrin abada fahamidullah faqultu lahum ishhadu alayhi ala ridha walidati anni fa inni ba'astashidukum yawmal qiyamah. Habib Ali bilang, katanya, pernah satu kali itu
Ya, satu kali Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi dan jumlah para wali-wali besar itu waktu lagi di rumahku diundang makan. Semuanya nih jagoan-jagoan, wali-wali besar semuanya di rumahnya Habib Ali Habsyi. Itu waktu ibunya Habib Ali ada. Akhirnya satu kali ibunya Habib Ali ini keluar dari kamarnya, nemuin mereka nih para wali-wali besar yang pada ngumpul di rumahnya Habib Ali Habsyi. Ada Habib Idrus, ada Habib Fulan dan Fulan. Nah, setelah itu ibuku bicara di hadapan mereka. Dari dirinya sendiri dia ngomong. Dia bilang, ya hadirin, wahai Idrus bin Umar, wahai Fulan, wahai Fulan, wahai Fulan. Kalian datang kemari bukan sekedar saya undang makan doang. Tetapi aku punya tujuan. Apa tujuannya? Aku undang kalian kemari, tujuanku satu. Agar kalian jadi saksi. Saksi apa? Saksi di hadapan Allah. Atas apa? Persaksikanlah, katanya ibunya Habib Ali Habsyi, aku telah ridha kepada anakku Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Diulang 2 kali, 3 kali. Masya Allah. Habib Ali dengar gitu gembira luar biasa. Sampai Habib Ali bilang, wahai Habib Idrus bin Umar, Habib Fulan, kelak ingatlah kesaksian ibuku ini atas ridha ibuku kepadaku. Kelak aku akan meminta kesaksian kalian di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat atas keridhaan ibuku kepadaku. Allah, itu dia. Beruntung Habib Ali Habsyi. Nah, kata Habib Ali Habsyi, dulu tuh saya kalau baca kitab-kitab tentang sejarah para wali atau mendengar dari guru-guruku tentang sejarah para wali, ya, setelah saya baca, setelah saya dengar, saya datang kepada ibu. Saya bilang kepada ibuku, wahai ibu, tadi saya baca kitab tentang sejarah wali-wali, Habib Fulan, Syekh Fulan, gitu. Saya mendengar dari guru saya tentang sejarah wali. Nah, sekarang doanya ibu nih bagaikan doanya Nabi. Ya, doanya ibu bakal anak seperti doanya Nabi. Sekarang juga ibu angkat kedua tangan, minta kepada Allah agar Allah jadikan putramu Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini sebagai wali-wali yang agung itu. Sebut Habib Fulan, Syekh Fulan. Didoain sama ibunya, Habib Ali mengamini. Nggak berlalu satu waktu, melainkan Habib Ali udah jadi pemimpin para aulia di masanya. Allah. Berkat doa ibunya. Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bakti kepada kedua orang tua. Terus juga di sini diajarin sama Habib Ali Habsyi, kita itu dianjurin untuk menyambung tadi silaturahim kepada keluarga kita, ya, kepada keluarga kita baik yang dekat maupun yang jauh. Jangan kita putusin hubungan tali silaturahmi antara kita dengan keluarga, sekalipun keluarga kita nggak ngehargain kita. Memang seringan juga begitu, tapi nggak apa-apa. Kita kan beramal baik bukan untuk mereka, kita beramal untuk Allah, mencari ridha Allah. Mereka mau hargain kebaikan kita atau enggak ada urusan. Yang penting kita beramal itu semua untuk cari ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sambung tali silaturahmi kepada keluarga kita. Orang yang mutusin tali silaturahmi itu adalah orang yang dilaknat di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah. Orang yang rugi. Sedekah yang paling afdal, tahu sedekah yang kita kasih bakal siapa? Sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang kita kasih bakal keluarga yang jahat sama kita. Keluarga yang jahat sama kita itu sedekah yang paling afdal. Nabi SAW bilang, afdalus sedekah sadaqatun ala dzi rahimin kasyih. Sedekah paling afdal adalah sedekah kepada keluarga kita yang jahat kepada kita. Itu sedekah yang paling afdal. Kenapa paling afdal? Ya sebab berat banget. Ya, dari situ ketulusan yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai penyambung tali silaturahmi yang bakti kepada kedua orang tua. Ya Rabbal Alamin. Wa ya judin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.